Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para menteri jangan sampai persaingan politik menghambat program-program pemerintah. Pertanyaannya bagaimana memastikan pemilu 2024 tidak menghalangi tugas utama mereka? Selengkapnya kami bahas dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah jadi terhambat. Insya Allah the next president. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri agar persaingan politik tak menghambat program pemerintah. Bagaimana memastikan dan mengawasi agar pemilu 2024 tak jadi distraksi para menteri dalam menuntaskan janji? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Presiden Joko Widodo tegas mewanti-wanti lewat pesan khusus untuk seluruh menterinya saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Jokowi mengingatkan jangan sampai persaingan politik menghambat program pemerintah. Kepada jajarannya, Presiden mengingatkan soal adanya prediksi perlambatan ekonomi global di paruh kedua tahun 2023. Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga untuk fokus dan waspada akan potensi krisis serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis. Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat. Menanggapi imbauan Presiden Jokowi pada para menteri, Kepala Staf Kepresidenan menyebut akan mengevaluasi dan memonitor kinerja menteri yang akan terjun pemilu. Namun Muldoko menegaskan pernyataan Jokowi untuk mengingatkan bukan berarti ada kinerja menteri yang sudah terganggu. Karena para menteri ada yang akan menjadi caleg dan seterusnya, maka kita akan ikuti. Karena tugas KSP adalah diantara monitor dan evaluasi. Sejauh mana efektivitas itu, kalau tidak efektif harus bagaimana solusinya dan seterusnya. Oh bukan, belum ada yang mengganggu. Ya, Presiden hanya mengingatkan, memberikan penekanan bahwa dalam situasi apapun, bahwa tugas-tugas untuk pelayanan publik menjadi prioritas bagi siapapun. Itu bukan berarti selama ini tidak, bukan. Tapi itu sebuah penekanan yang clear dari Presiden. Bicara pergerakan Menteri Kabinet Jokowi di tahun pemilu, terutama di tengah ramainya bursa bakal cawapres, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu empat mata dengan bakal capres Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan menyebut Erick Thohir memang salah satu kandidat bacawa pres. Mr. Osama, this is the one I mentioned to you. Insya Allah the next president. Ada pula Ketua Bapilu P3 sekaligus Menteri Parekraf Sandiaga Uno menyebut Ganjar Pranowo the next president usai beribadah haji. Ucapan itu disebut Sandi sebagai doa. Kan itu ungkapan itu adalah doa. Ini baru selesai haji. Ada beberapa yang lagi pergi berhaji. Dan salah satunya yang ditemui hari itu adalah Ganjar. Makanya insya Allah the next president Allah berkenan. Partai Gerindra yang memajukan ketua umumnya sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun menyoroti langkah jelang Pilpres. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyebut pencarian bakal cawapres akan dibicarakan oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB yang berdiskusi dan minta pendapat dari Presiden Joko Widodo sebagai sahabat atau bestie. Saya pikir gini, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin adalah sahabat dari Pak Presiden. Tentu
mereka juga kan ada dalam satu koalisi yang incumbent saat ini. Setelah memiliki banyak capaian, ya tentu untuk hal-hal yang strategis ini mereka berdiskusi dan meminta pendapat dari Pak Jokowi selaku Presiden. Wajar dong, namanya bestie, kita saling minta pendapat ya. Tak hanya para menteri yang ancang-ancang berkontestasi di Pilpres, ada pula yang sudah daftar jadi bakal caleg dan siap bertarung di pemilihan legislatif. Antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli yang didaftarkan sebagai bacalek PDIP. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah jadi bakal calon anggota DPR RI yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal caleg dari Partai Nasdem. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid bakal caleg DPR RI yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan. Juga Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur sebagai bakal caleg dari Partai Bulan Bintang. Kritik atas pesan khusus Presiden Jokowi dilontarkan Nasdem. Meskipun tak ada aturan yang mendesak menteri untuk mundur jika berkontestasi, namun Nasdem bilang semestinya menteri mengundurkan diri jika maju di pemilu. Ada dua hal lah yang pertama yang bisa mengganggu kinerja dan efektivitas pemerintahan. Yang pertama adalah para pembantu presiden itu yang maju di pemilu legislatif. Yang kedua, para pembantu presiden itu yang meniatkan diri itu maju di kontestasi pemilihan presiden wakil presiden. Dari dulu kami selalu menyampaikan bagi mereka yang memang berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, memang sebaiknya itu mengundurkan diri. Karena untuk menjadi seorang calon presiden maupun wakil presiden itu membutuhkan fokus, konsentrasi, perhatian yang begitu besar. Dan itu diakui atau tidak oleh Bang Abalin atau siapapun, pasti akan mengganggu jalannya dan kinerja dari pemerintahan. Itu udah pasti. Sementara Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya memandang ada sisi positif dan negatif imbauan Jokowi untuk menteri yang maju di pemilu 2024. Sisi positifnya adalah dari rangkaian statement-statement Presiden berbicara misalnya sebagai seorang yang akan pensiun, tapi seakan-akan beliau tidak ingin lepas tangan saja. Tapi dari sisi kacamata lain, saya juga mengerti kritik dari teman-teman bukan hanya Partai Nasdem misalnya, seperti Kang Saan tadi, yang mengindikasikan seharusnya dengan statement ini Presiden bisa melakukan sesuatu yang lebih konkret. Politik, para menteri yang notabene politisi sudah siap ambil langkah 1000 atur strategi. Tapi jangan lupa, tergerak atau tidaknya nurani pemilih mencoblos tokoh di surat suara bergantung mampu atau tidaknya janji sejak awal masa jabatan tunaikan untuk kepentingan rakyat. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.